Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Yunita dengan NIM 2102036079, mahasiswa Pembangunan Sosial angkatan 2021 kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya dalam jurnal yang berjudul Dampak Kebijakan Liberalisasi Baru terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat yang Tinggal di Hutan. Studi kasus dari Kalimantan Timur, Indonesia. Yang pertama, keyword atau kata kunci dan abstrak. Untuk kata kuncinya sendiri, yang pertama ada masyarakat adat, kemudian ada hak-hak tanah adat, kemudian yang ketiga elit lokal, dan yang terakhir liberalisasi baru. Untuk abstraknya, yang pertama, kebijakan liberalisasi baru memiliki dampak negatif terhadap hak-hak tanah adat masyarakat pribumi di Kalimantan Timur, Indonesia. Abstrak yang kedua, reforma agraria gagal menjamin hak-hak tanah bagi petani lokal dan terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh elit lokal. Yang ketiga, pengakuan negara terhadap hak-hak tanah adat tidak secara otomatis menjamin keamanan tanah bagi petani lokal. Yang keempat, pertumbuhan industri kelapa sawit di Kalimantan Timur telah mengubah persepsi kepemilikan tanah di kalangan petani Dayak. Dan yang terakhir, koperasi dan perusahaan seringkali tidak akuntabel dan tidak transparan dalam operasinya sebagai perantara antara perusahaan dan masyarakat lokal. Selanjutnya, konteks data penting. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mewajibkan pemohon hak untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat atas tanah tersebut untuk memperoleh kesepakatan mengenai pemanfaatan tanah tersebut dan biayanya. Yang kedua, perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur pertama kali dikembangkan di Kabupaten Pasir pada tahun 1982. Pada tahun 2012, Kabupaten Kutai Timur memiliki 307.368 hektar perkebunan kelapa sawit, lebih dari 30 total luas perkebunan kelapa sawit di provinsi ini, yaitu 961.802 hektar dan 241.550 hektar atau hampir 80% dikuasai oleh swasta, sementara luas perkebunan rakyat di kabupaten ini hanya seluas 65.818 hektar. Data yang digunakan di dalam tulisan ini dikumpulkan dengan metode kualitatif, yaitu melalui serangkaian wawancara dan observasi partisipatif yang dilakukan di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 hingga 2012. Untuk temuan penting di dalam jurnal ini, yang pertama, pengakuan negara terhadap hak tanah adat tidak secara otomatis menjamin keamanan kepemilikan tanah bagi petani lokal. Terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dan konflik terkait kepemilikan tanah. Yang kedua, perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar dapat memanfaatkan struktur sosial hierarki lokal dan memperoleh persetujuan mudah dari anggota elit untuk memajukan operasinya dengan mengorbankan kepentingan penduduk sekitar atau setempat. Hal ini dapat mengakibatkan konflik lahan, kurangnya lapangan kerja lokal, dan kurangnya transparansi dalam pengaturan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat. Yang ketiga, kepemimpinan yang kuat dalam masyarakat dapat mencegah kemajuan perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan lokal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perlindungan hak-hak adat dapat menjadi faktor penting dalam menjaga kepentingan masyarakat lokal. Dan yang terakhir, inisiatif lokal untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat dapat digagalkan oleh kebijakan kehutanan negara yang tidak konsisten dan memprioritaskan kepentingan bisnis. Untuk analisisnya, jurnal ini menyoroti tantangan dan kompleksitas yang terkait dengan kepemilikan tanah dan hak-hak adat di Indonesia, serta menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang inklusif, kemitraan yang transparan, dan kebijakan yang konsisten untuk melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat lokal.
uh, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang pesat di wilayah Kecamatan Busang telah menyebabkan terjadinya alienasi lahan dari petani lokal dan dampak buruk terhadap lingkungan setempat. Investasi kelapa sawit di Kecamatan Busang telah belum menciptakan lapangan kerja di perkebunan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Ketika penduduk lokal kehilangan akses terhadap tanah mereka, pekerjaan yang dapat mengurangi hilangnya mata pencarian mereka diambil oleh para migran. Di Kecamatan Busang juga, kemajuan perkebunan kelapa sawit tidak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa setempat karena konflik lahan sedikitnya manfaat yang diterima masyarakat setempat, mulai dari lapangan kerja, kurangnya transparansi dan dalam pengaturan kemitraan dan juga distribusi plasma perkebunan. Reforma pertanahan di Indonesia dipadu oleh kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat hak adat masyarakat atas tanah. Namun yang diidealkan, gambaran mengenai kesatuan kepentingan yang ada di antara masyarakat adat tidak sesuai dengan kenyataan, dan lembaga-lembaga masyarakat adat seringkali tidak cukup untuk menyelesaikan konflik terkait kepemilikan dan penggunaan lahan lokal, khususnya yang berkaitan dengan pihak luar, dengan cara yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat adat. Untuk menghindari resiko penggunaan kekuasaan sewenang-wenang oleh pemimpin daerah dan munculnya ketegangan teritorial antar masyarakat adalah dengan melakukan pendaftaran tanah secara perseorangan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.